4 kawasan Tel Aviv yang menjadi target serangan Iran, dari pangkalan militer hingga pusat bunker. Autor, pelo menos, da construção deste engenho explosivo. Era são as exigências de Israel e, portanto, não há, foram estas as palavras, não há qualquer possibilidade para entendimento se assim continuar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Panggung telah disiapkan untuk operasi militer balasan terhadap rezim Israel sebagai tanggapan atas pembunuhan pengecut terhadap komandan poros perlawanan tingkat tinggi di Teheran dan Beirut. Meskipun sifat pembalasan dan waktu tepatnya masih diselimuti misteri, rezim yang berjuang di Tel Aviv, yang sudah bergulat dengan krisis politik dan sosial internal, telah dilumpuhkan oleh rasa takut. Pemukim ilegal juga telah melarikan diri dari wilayah Palestina yang diduduki dengan panik, mengantisipasi respons yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan operasi janji sejati Iran yang menyusul serangan terhadap gedung konsulat Iran di ibu kota Suriah, Damaskus, pada bulan April. 4 kawasan Tel Aviv yang menjadi target serangan Iran, dari pangkalan militer hingga pusat bunker. 1. Banyak pangkalan militer di Tel Aviv. Ada banyak pangkalan militer di Tel Aviv yang dapat menjadi sasaran untuk menghukum rezim Israel atas serangan teroris yang merenggut nyawa pemimpin biro politik Hamas Ismail Haniyeh dan komandan militer Hizbullah Fuad Shukr. Target yang paling mungkin di Tel Aviv adalah pusat-pusat yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad, yang memiliki peran penting dalam pembunuhan Haniyeh dan Shukr. Itu oleh fakta bahwa pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel berhasil menjadi sasaran dalam aksi militer balasan pada bulan April karena pesawat tempur yang menyerang konsulat Iran di Damaskus telah lepas landas dari sana. Dengan mempertimbangkan hal itu dan fakta bahwa serangan serentak di Teheran, Beirut, dan Irak dilakukan atas perintah dan kerjasama dari struktur politik, militer, dan intelijen tertinggi Israel, markas besar mereka menjadi target utama. Kemungkinan target-target ini semakin diperkuat oleh laporan saluran berita Al-Hadad, yang mengungkapkan bahwa karyawan dari 4 badan intelijen dan militer rezim Israel dievakuasi pada hari Kamis dari lokasi mereka di Tel Aviv. Markas besar ini terletak di wilayah metropolitan Tel Aviv yang padat penduduk, yang dikenal sebagai Gus Dan, tempat tinggal separuh dari populasi pemukim entitas Zionis, berbeda dengan 2 pangkalan udara yang disebutkan di atas di daerah gurun tak berpenghuni. 2 pusat pemerintahan Zionis di antara mereka, daerah yang sangat penting adalah Kiryat, sebuah distrik di pusat kota Tel Aviv, yang merupakan rumah bagi banyak gedung administrasi dan kamp intelijen militer Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi, komunikasi, dan dukungan bagi aparat militer Israel. Kamp ini telah berfungsi sebagai markas besar angkatan bersenjata entitas Zionis sejak didirikan pada tahun 1948 dan dikelilingi di semua sisi oleh daerah sipil yang padat penduduk. Bangunan utama di kamp tersebut adalah Menara Matzal, yang menjadi kantor para petinggi militer Israel, dikelilingi oleh fasilitas militer bertingkat tinggi lainnya, seperti kantor komunikasi Menara Marganit. Baca juga apa jalan terbaik akhiri genosida di Gaza? Pemenang Pulitzer paparkan jawabannya. 3. Bunker yang jadi tempat perlindungan Israel distrik Kiryat, yang dikenal sebagai Pentagon Israel, memiliki cakupan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di peta atau yang diakui secara resmi, karena adanya fasilitas bawah tanah dan kantor rahasia di area sekitar. Di bawah kompleks militer tersebut terdapat bor, secara harfiah berarti lubang, pusat komando militer nasional bawah tanah yang dijaga ketat yang terletak beberapa blok dari kantor mantan Perdana Menteri, yang kini telah dipindahkan ke Yerusalem Al-Quds yang diduduki.
Bor dapat diakses melalui pintu baja besar yang disegel rapat jika terjadi serangan non-konvensional, dan di pintu masuk, terdapat tanda besar yang mengingatkan pengunjung untuk melepas baterai dari ponsel mereka sebelum masuk. Tangga panjang mengarah jauh ke ruang operasi tempat para perwira rezim mempersiapkan, mengatur, dan mendiskusikan perang mendatang dengan negara-negara tetangga mereka, Suriah, Lebanon, dan Palestina, termasuk perang genosida yang sedang berlangsung terhadap Gaza. Lebih dalam lagi, terdapat ruang konferensi kepala staf umum dengan meja berbentuk U dan dinding yang dilapisi layar TV plasma, tempat para perwira tinggi bertemu hampir setiap minggu untuk melakukan diskusi yang sangat rahasia dan meninjau rencana operasional. Fasilitas ini relatif terlindungi dengan baik dari serangan rudal jarak pendek, rudal jelajah, dan pesawat nirawak kamikaze, tetapi tidak dari rudal balistik yang lebih besar dengan daya tembus yang dalam dan hulu ledak berdaya ledak tinggi seberat 1 ton, sehingga menjadi target yang bernilai tinggi. Markas besar Badan Intelijen dirahasiakan, tanpa alamat resmi, dan paling sering disamarkan sebagai gedung fungsi sipil. Dalam beberapa dekade terakhir, otoritas rezim Israel telah mulai menjual tanah di Kiryat, tempat banyak gedung bertingkat, serbaguna, dibangun, karena lokasinya yang menarik di pusat kota. Serbaguna, ini paling sering menyiratkan rezim dan beberapa fungsi lainnya, dengan yang pertama berisi berbagai tingkatan rezim, militer, dan kantor intelijen. 4. Pusat Intelijen Mossad Wilayah Metropolitan Tel Aviv yang lebih luas juga merupakan rumah bagi banyak pabrik, pangkalan militer, dan bangunan rezim lainnya yang dapat menjadi sasaran serangan balasan. Setidaknya 3 fasilitas militer besar di pinggiran wilayah metropolitan Tel Aviv juga merupakan target yang mungkin, terutama jika terjadi serangan Israel baru dan eskalasi lebih lanjut. Yang pertama di antaranya adalah Markas Operasional Unit Intelijen Militer 8200, yang terletak di utara dekat kota, Herzliya, tempat informasi yang dikumpulkan diproses dan selanjutnya diteruskan ke ahli strategi militer dan badan intelijen Israel lainnya. Situs lainnya adalah Pangkalan Udara Palmachim, yang terletak beberapa kilometer di selatan wilayah metropolitan, pangkalan utama untuk program pesawat nirawak, rudal, dan luar angkasa rezim Israel. Terakhir, ada juga zona militer yang luas di sekitar pangkalan rudal udara Tel Nov dan Sdot Micha, antara Tel Aviv dan Yerusalem Al-Quds yang diduduki, tempat sejumlah skuadron, pasukan khusus, silo dan bunker rudal, gudang senjata, termasuk hulu ledak nuklir, ditempatkan.